kayak Pak Luhut orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Saya persilakan Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan. Pak Luhut, terkait dengan hilirisasi mineral, Pak, itu kan salah satu tujuannya sebetulnya ketika nikel dihilirisasi supaya added value-nya meningkat, dan memang sudah mulai masuk ke Indonesia. Tapi terkait itu kan Amerika Serikat mengatakan jangan dilarang-larang lah ekspor bahan mentahnya. Itu bagaimana Den melihat, Pak? Nah, kalau kita, maaf ya, kalau saya melihat Leonard, nggak akan ada negara maju itu pengen negara berkembang jadi negara maju. Karena menyaingi dia. Nah, iya, dia itu kan adil itu. Saya pergi kemana ke South Africa. Saya ketemu Menteri Perdagangannya, yang senior lah waktu itu. Orang India itu, India Afrika Selatan. Ibrahim namanya. Yeah. Nah, dia tanya, saya dengar kalian katanya bikin downstreaming gitu. Saya beritahu lah dia. Loh, kok kalian berani? Loh, saya bilang, kenapa enggak berani? Loh, kami kan masalah untuk rakyat kami. Yeah. Dia bilang, kami untuk dapat apartheid, dulu itu dibebasin, itu harus tanda tangan perjanjian dengan Eropa, bahwa mereka tidak boleh tidak mengimpor, ekspor raw material mereka ke Eropa. Untuk menghapus apartheid itu? Iya, waktu itu? Iya. Oke. Terus saya bilang, kalian gila itu. Kami nggak ada urusan. Ini masalah survival kami kok. Lah kalau kami nggak lakukan ini, kami akan jadi apa? Masa kita mau jadi budaknya orang lain aja? Nggak mau lah. Ini masalah survival, masalah the next generation of Indonesia. Yeah. We have to do it. Jadi kita bukan against the development country, enggak, no at all. Tapi kita punya right untuk juga hidup. Yeah. Terus saya sampaikan dia. Makanya orang Afrika itu seperti Presiden Kongo, si siapa namanya, Felix, Presiden Kenya, Ruto. Itu saya datang ke sana waktu itu, ya saya jelaskan, ini mereka kaget-kaget. Saya bilang, ya ini Pak Jokowi, dan sekarang oleh Pak Prabowo sama aja. Pak Prabowo lebih kencang lagi. Yeah. Terus jadi saya bilang, apa yang salah? Jadi saya bilang, yang kami larang adalah ekspor raw materialnya. Tapi turunan kedua, ketiga itu kita sih boleh, silakan aja. Kita senang, kita paham juga. Ya, kalian sebenarnya menurut saya nggak adil. Kalau saya ngomong sama mereka, saya ngomong plus kok, nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang ditantang. Emang lu siapa? Oke. Ya. Pak Luhut, terkait dengan pasar modal, Pak, kan belum lama juga Bursa Efek Indonesia itu mengalami beberapa kali penghentian perdagangan, Pak, trading halt, karena indeks harga saham gabungan jatuh terlalu dalam, dia lebih dari 5%. Dan itu yang jatuh saham-sahamnya kebanyakan saham-saham blue chips, Pak. Ada yang mengatakan adalah bahwa investor dari dalam dan juga dari luar itu khawatir dengan apa yang terjadi masa depan ekonomi Indonesia. Tapi kemudian kan juga kita mendengar bahwa yang paling penting, ada yang mengatakan begitu, Pak, adalah kondisi di pasar tradisional, bahan makanan seperti apa. Dewan Ekonomi Nasional melihat masalah ini seperti apa, Pak? Ya, tadi itu kan ada, saya sih nggak mau buruk sangka ya, tapi memang kadang-kadang ada juga yang coba menciptakan keadaan seolah-olah kita akan bermasalah. Kami cek ke belakangan kok, kirim tim melihat ke bursa ya? Ya, bukan ke bursa aja, lihat dulu kemana, ke masalah pangan yang tadi Leonard bilang, kita nggak ada kekurangan pangan, kita cukup kok semua. Apa yang kurang? Nggak ada. Pemerintah sudah menyiapkan dari import dari beras, kebutuhan pokok utama kita nggak ada yang masalah. Aman. Semua aman. Oke. Jadi apa yang salah gitu? Kita lihat terus kemudian ada orang isu mengenai Danantara. Sebenarnya apa yang salah dengan Danantara? Danantara kan menurut saya sangat bagus. Satu aja saya lihat 2 poin lah ya. Danantara itu sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya bisa JV, joint venture dengan luar. Kalau dia bisa joint venture dengan luar, kan bagus. Manajemennya harus internasional standar.
Ya bisa aja jadi bule nanti jadi CEO-nya seperti yang terjadi di Abu Dhabi. Saya ke Abu Dhabi kan sering. Lah itu yang mendampingin menteri-menterinya pasti bule-bule, yang note takernya dia. Kalau ada yang khawatir Pak bahwa bank-bank himbara yang ada di dalam Danantara itu kemudian dalam tanda petik disuruh untuk membiayai proyek-proyek Ya enggak pemerintah lah, kan ini. kita paham Leonard. Itulah yang saya ingin. Jadi kadang-kadang yang saya bilang tadi, ada yang mencoba membelokkan kiri kanan. Ya presiden kan sangat paham. Beliau kan pernah pedagang tuh, Iya. saya dulu. Jadi paham betul mengenai ini. Untuk presiden pasar modal tetap penting ya Pak ya? Ya penting lah. Bukan Dia paham hanya dia. pasar tradisional atau Ya enggak lah. Pasar tradisional penting. Iya. Makanya dana desa itu digabungkan tadi dengan apa, makan bergizi itu dengan koperasi tadi. Ini kan menciptakan tadi apa, ekonomi sentra-sentra ekonomi baru di Iya. pedesaan. Iya. Nah, uang ini supaya lebih tertib ya dibangunlah koperasi tadi. Koperasi ini yang mengelola. Ya tapi kan ini nggak bisa jadi overnight. Nah, kalau ini terjadi dulu dengan dana desa kita 1,5 miliar per desa, Iya. 74.000 desa lebih. ya. Sekarang dengan makan bergizi, saya kira bisa 8-9 miliar uang yang berputar di desa itu. Itu kan generate ekonomi, harus Betul. telur, ada Iya. ayam, ada sayur, ada buah, dan sebagainya. Itu akan tumbuh. Sentra-sentra ekonomi baru nantinya. Oke. Ya, bahwa nanti itu ada yang mungkin manipulasi, kalau Pak Mubiarto itu profesor dari UGM almarhum, Ekonomi pedesaan ya? ekonomi pedesaan, itu yang bilang, oh, itulah ekonomi Pancasila. Beliau bilang lagi tuh, kalaupun korupsinya sepanjang duitnya itu berputar di dalam desa itu, boleh aja lah gitu. Jadi sampai beliau pernah ngomong itu, beliau kan di Bappenas dulu. Iya. Jadi saya ingin katakan, ini semua we are on the right track. Hanya memang butuh waktu Iya. dan butuh kekompakan. Iya. Dan jangan bikin rusuh lah, bilang ini kurang lah, ya memang kurang. Ya pastilah masih terus berproses ini, kan belum setahun ini pemerintahan. Dan kita berharap supaya apa yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut benar-benar juga diperhatikan pemerintah dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Pak Luhut untuk waktunya. Selamat malam Pak. Terima kasih, Leonard.